Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Raisa, kita sedikit berbeda pagi ini ya. Betul sekali. Jadi pagi ini kita menggunakan batik karena ini menyambut Hari Batik Nasional. Kalau kita lihat tema Hari Batik Nasional 2024 ini adalah bangga berbatik. Jadi diharapkan memang para perajin batik bisa lebih terpacu untuk membuat batik yang lebih bagus supaya kita lebih bangga mengenakannya ya. Iya benar sekali Reza. Seperti batik yang saya gunakan ini, motifnya adalah parang. Dan tentunya untuk mendukung para perajin batik, kita tidak mengenakannya hanya di Hari Batik Nasional saja, tapi juga dalam sehari-hari. Karena sudah banyak ya pakaian modern yang berbahan dasarnya batik. Betul. Dan kita juga punya informasi lainnya pemirsa. Iran akhirnya meluncurkan serangan besar dengan menembakkan sejumlah rudal balistik ke Tel Aviv dan Yerusalem pada Selasa malam waktu setempat. Bersama saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Berikut Seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, ada satu peristiwa unik menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, MPR RI 2024-2029. Dua Presiden Republik Indonesia tiba dengan satu mobil di gedung DPR MPR RI Senayan. Iring-iringan mobil kepresidenan tiba di komplek gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Mobil RI1 ternyata ditumpangi dua presiden sekaligus, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya berkendara bersama untuk menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI usai menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Kedua presiden kemudian langsung berfoto bersama dengan Sekjen DPR, Ketua KPU Akifudin, dan sejumlah anggota DPR, DPD, dan MPR 2024-2029. Menjelang pelantikan Presiden terpilih, satu isu terus mengemuka. Kapan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sinyal pertemuan pun diungkapkan Prabowo. Pertemuan akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober. Setelah kerap kali dicecar, Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya mengungkap rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo menegaskan pertemuan akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober. Penegasan disampaikan usai menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sebelumnya, Prabowo terlihat berbincang akrab dengan Puan Maharani usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Selasa pagi. Puan pun mengatakan bahwa hubungan dengan Prabowo selalu hangat. Bahkan Prabowo dan Megawati sudah sangat berkeinginan untuk bertemu. Secepatnya, ya. Setelah pelantikan Secepatnya, ya. Secepatnya. Itu sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau Mbak. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati telah kerap disinggung elit Partai Gerindra juga PDI Perjuangan. Keduanya disebut akan bertemu di tempat yang asik, meski hingga kini tanggal pasti pertemuan belum dirilis. Usai pelantikan anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung melakukan pemilihan unsur pimpinan. Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 sesuai dengan Undang-Undang MD3. Puan Maharani terlihat sumringah saat memegang palu Ketua DPR RI. Puan kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029 dalam rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPR sementara, anggota DPR tertua Guntur Sasono, dan anggota DPR termuda Anissa Mahesa. 1 orang ketua dan 4 wakil ketua DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung diambil sumpah. Puan Maharani ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR. Sementara di jajaran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra juga kembali menjabat. Muka baru dalam jajaran Wakil Ketua DPR adalah Adis Kadir dari Golkar, Saan Mustofa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Usai dilantik sebagai ketua dan wakil ketua, jajaran pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers. Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani berjanji akan membentuk komisi dan alat kelengkapan dewan baru guna memenuhi aspirasi rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu, tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang bertahan Bu Puan dan Pak Dasko. Rapat paripurna diikuti keseluruhan 580 anggota DPR RI. Sesuai Undang-Undang MD 3, pimpinan DPR berasal dari unsur pemenang pemilu dan fraksi dengan kursi terbanyak. Timnas Indonesia dikabarkan telah siapkan 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang baru dinaturalisasi, Marcel Gers dan Eliano Rangers, masuk dalam skuad. Timnas Indonesia akan diperkuat 27 pemain untuk menjalani 2 laga tandang di FIFA Matchday bulan Oktober. Skuad Garuda akan hadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina 5 hari berselang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut dari 27 pemain, nama 2 pemain yang baru dinaturalisasi, Marcel Gers dan Eliano Rangers, masuk ke dalam skuad. 2 pemain ini baru saja resmi jadi WNI dan proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI tengah dilakukan. Rencananya, timnas akan langsung terbang ke Bahrain pada 5 Oktober untuk jalani pemusatan latihan di sana. Timnas Indonesia sendiri meraih hasil bagus di 2 laga perdana grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu-Sudibyo ikut menyaksikan secara langsung balapan MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Event kelas dunia ini diharapkan dapat mendorong kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Menggunakan setelan kaos putih dengan celana panjang hitam, Wamen Parekraf Angela Tanu-Sudibyo tampil elegan saat menonton balapan MotoGP seri ke-15 musim 2024 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahkan Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo ini juga berkeliling sirkuit dan meninjau langsung paddock tempat para pembalap beristirahat. Memasuki tahun ketiga gelaran MotoGP di Indonesia terbilang sangat sukses. Event ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan mampu mendatangkan ribuan penonton yang memadati sirkuit Mandalika. Bahkan warga Lombok pun ikut meramaikan nonton balapan di luar arena. Mereka yang tidak kebagian tiket rela menonton dari atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika. Kalau nonton dari sini, view-nya lumayan. Itu kan terakhir bisa ngadem, bisa bawa makanan juga ya. Bawa makanan enak, bisa bawa karpet. Rame-rame kan mau bawa pacar apa bawa teman apa lumayan. Sementara itu hasil balapan MotoGP Mandalika 2024 dimenangkan oleh pembalap Pramac Racing Jorge Martin yang berhasil finish terdepan serta tampil dominan sejak awal, diikuti Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia di urutan kedua dan ketiga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, janji dan janji selalu terucap saat calon gubernur menemui warga. Saat berkunjung ke kota Salatiga, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong agar menembus pasar internasional. Sementara calon gubernur Banten, Airin, berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda.
Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mendatangi pabrik rokok dan bertemu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Cagup nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Saat berkampanye di Kampung Singkong Ledok, Kota Salatiga, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Sejumlah artis hadir dalam apel akbar relawan pendukung Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pandeglang, Banten. Relawan Andra Soni yang merupakan sosok sederhana. Saat melakukan belusukan ke kawasan Solear, calon Bupati Tangerang, Meisyal Rashid yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau Kimples menjanjikan membantu warga dalam mencari kerja. Langkah yang akan dilakukan membuka pendidikan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan mempermudah izin investasi. Calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani menghadiri konsolidasi relawan Himpunan Taruna Muda Kopi Hitam di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di hadapan ratusan relawan, Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Dari Banten dan Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung menegaskan gedung Kejaksaan Agung tidak pernah disiram tinja oleh mahasiswa dalam unjuk rasa beberapa hari lalu. Video penyiraman air yang dilakukan mahasiswa adalah air bersih, bukan kotoran. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung beberapa hari lalu sempat diwarnai penyiraman air kotoran di pintu gerbang Kejagung. Aksi tersebut dilakukan mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap kinerja kejaksaan yang dinilai bobrok. Kapus Penkum Kejaksaan Agung membantah gedungnya disiram air kotoran oleh massa pengunjuk rasa. Air yang disiram oleh massa adalah air bersih, bukan kotoran, sebagaimana informasi yang beredar. Kejagung juga menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Tidak benar, ya, air yang disemprotkan itu merupakan air tinja. Nah, itu yang mau saya garis bawahi. Tidak benar air yang disemprotkan dari truk itu merupakan air tinja, tapi itu air murni, air bersih. Pemirsa, diduga mabuk dan berhalusinasi, seorang pria mengamuk dan memaksa masuk ke bank di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pelaku menobrak pintu kaca dan berusaha menarik uang tunai 100 juta rupiah tanpa buku tabungan. Pria ini mengamuk dan berusaha mendobrak pintu bank yang berlokasi di Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pria bernama Ramadhani diduga mabuk hingga berani mengancam pegawai bank sambil membawa senjata tajam. Pelaku bersikeras ingin menarik uang tunai 100 juta rupiah meski tidak memiliki buku tabungan. Dengan bantuan warga, pelaku akhirnya berhasil dibekuk dan dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku mabuk akibat menghirup lem. Tidak ada korban kedua belah pihak, tidak ada juga dari masyarakat, akhirnya kita bisa lumpuhkan. Memang kejadian itu kejadian yang begitu cepat hingga menimbulkan kemacetan jalanan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Asih melaporkan. Dituduh memberi keterangan palsu terkait sengketa kepemilikan unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan, seorang ibu ditangkap penyidik Polda Metro Jaya hingga mengalami luka lebam. Sang putri yang tidak terima menangis saat mengadu ke kantor Komnas HAM. Turun dari Pak Direktur, sesuai dengan kewajiban kami berhak melakukan upaya penahanan ibu. Silakan. Oh, itu hak Intinya kami sudah punya kewajiban untuk melakukan penahanan, sudah tentang Pak Direktur. Anda punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah. Status ibu tersangka ya. Ike Farida, seorang ibu pemilik unit apartemen ini sempat bersitegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditahan paksa. Ike diamankan penyidik di area Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu usai pulang dari Singapura. Penangkapan dan penahanan Ike Farida diduga terkait persoalan sengketa unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang telah dibelinya sejak 12 tahun lalu.
Tak terima ibunya diperlakukan kasar saat penangkapan hingga bagian tangan terluka, Alia Hiroko Oni, anak Ike Farida, mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya Ike Farida telah memenangkan 9 persidangan terkait sengketa kepemilikan unit apartemen tersebut. Saya jamin mama saya nggak akan melarikan diri, saya jamin mama saya nggak akan ngilangin barang bukti. Tolong tangguhkan mama saya. Dengan menyertakan sejumlah barang bukti, Alia berharap Komnas HAM dapat segera melakukan investigasi dan ibunya dibebaskan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, waspada modus penipuan. Ada penjual ayam goreng di Depok, Jawa Barat yang ditipu 2 orang dengan modus menukarkan uang receh. Para pelaku diduga menggelabui korban dengan hipnotis. Dalam rekaman CCTV, para pelaku akan menukarkan uang Rp850.000 dalam bentuk recehan pada penjual ayam goreng di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Depok. Pelaku berjumlah 2 orang, satu tetap berada di motor dan yang lainnya menyerahkan uang. Korban menyetujui dan mengambil uang sesuai permintaan para pelaku. Korban mengaku saat mengambil uang seperti terhipnotis. Ternyata uang yang diterima jauh dari jumlahnya. Jumlahnya 850, pas dihitung cuma ada 180. Oh, jadi hitungnya belakangan? Iya, hitungnya belakangan. Nah, itu yang 850 langsung dikasih aja ke dia? Langsung dikasih aja itu. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi korban dan bagi kita semua untuk harus selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan, khususnya yang menyasar para pedagang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, wajah baru DPR semakin meriah dengan masuknya sekelompok artis yang selama ini kerap berseliweran di layar kaca dan sosial media. Ya, kehadiran mereka mencuri perhatian saat pelantikan anggota DPR baru. Siapa saja mereka? ...23 artis yang terpilih menjadi wakil rakyat di DPR maupun DPD RI hadir dengan busana kenegaraan. Baik artis petahana maupun yang baru menjejakkan kakinya di gedung Parlemen Senayan tampil maksimal dengan kostum apik. Terutama bagi artis wanita yang kompak mengenakan kebaya, dipercantik dengan aksesoris make up serta tatanan rambut dan hijab. Yang menarik, warna kebaya yang dipilih disesuaikan dengan warna partai yang diwakilkan. Seperti kebaya yang dikenakan penyanyi Nafa Urbah. Kader Partai Nasdem ini mengenakan kebaya kutu baru berwarna biru tua, sementara rambutnya disanggul dengan tusuk minimalis. Begitu juga dengan Desi Ratnasari, meski memilih warna senada, artis anggota Dewan Petahana dari Partai Amanat Nasional ini menyempurnakan penampilan dengan selendang yang disemat bros. Sementara kader Partai PDI Perjuangan yang sudah lama menjadi anggota legislatif Rieke Diah Pitaloka mengenakan kebaya lace merah menyala. Rieke memadukan penampilan dengan kalung dan anting senada. Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya, Rachel Mariam tampil glamor dengan kebaya kontur rancangan desainer ternama. Pilihan warnanya pun menyimbolkan Partai Gerindra. Warna senada yang juga digunakan penyanyi Mulan Jamila yang tampil cantik dengan kebaya lace model kutu baru dan kain batik. Sementara para artis pria, semuanya mengenakan setelan jas yang dipadukan dengan dasi serta peci hitam. Tim Liputan melaporkan. PR lainnya untuk teriak uhui. Si pemilik jargon hanya tersenyum dan berupaya berkomentar serius saat diwawancarai. Teriakan "uhuy" tiba-tiba terdengar beberapa kali di ruang rapat paripurna saat digelarnya pelantikan anggota DPRD RI Selasa kemarin. Hal itu terjadi saat wajah Alfiansyah Bustami atau komedian Komeng tersorot di videotron ruang rapat.
Mendengar hal itu, si puja jargon hanya tersenyum sambil sesekali menengok ke belakang. Tingkah lucu Komeng pun berlanjut sesuai dilantik menjadi anggota DPD. Komeng pun antusias saat ditempatkan di Komisi 3 DPD RI yang membidangi seni dan budaya. Ya, seni dan budaya, karena budaya itu segala-galanya. Siapapun untuk menguasai. Komeng menjadi salah satu anggota DPD terpilih periode 2024-2029. Dia terpilih sebagai anggota DPD dari Jawa Barat pada pemilu 2024 setelah meraih suara terbanyak secara nasional, mengungguli caleg DPD RI lainnya di Indonesia. Iya, ada-ada aja nih pola anggota baru DPR untuk merebut perhatian. Ada seorang anggota dewan terpilih yang muncul dengan kostum superhero Ultraman dalam pelantikan anggota DPR RI 2024-2029. Akankah superhero ini dapat membela kebenaran dan keadilan di tengah kancah politik DPR RI? Yang satu ini menjadi pusat perhatian di tengah keramaian. Seorang pria berkostum superhero Ultraman muncul di gedung DPR RI menjelang pelantikan anggota dewan. Ini ternyata seorang anggota dewan terpilih, Jamaluddin Malik. Menurut Jamaluddin, ini merupakan bentuk menjalankan amanah dari para konstituennya di Jawa Tengah. Dari awal kita udah membentuk sebuah karakter yang dimana kita bisa diingat oleh masyarakat, seperti itu. Ada pesan khusus atau makna di balik penggunaan kostum Ultraman ini? Ya, semoga menjadi yang terbaik lah, amanah, karena kita dipercaya sama warga kita, khususnya Dapil Jepara Kudus Demak. Jamaluddin seolah ingin terlihat konsisten sebagaimana saat berkampanye. Kader Golkar dari Dapil 2 Jawa Tengah ini memang identik dengan kostum Ultraman sejak berkampanye. Selain terbukti menjadi cara murah untuk dikenal masyarakat, sosok superhero dipilih sebagai simbol pahlawan yang mengayomi masyarakat. Namun Jamaluddin urung mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan, berganti dengan jas sebagaimana legislator lain. Hampir separuh dari 580 anggota DPR terpilih yang dilantik di Senayan, Jakarta kemarin diisi wajah-wajah baru. Ya, termasuk diantaranya anggota DPR termuda yang berjanji menghapus pungli dalam penerimaan karyawan baru. Kewajiban saya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029 dihiasi wajah baru sebanyak 273 orang. Di antaranya diisi sejumlah artis seperti Uya Kuya, Once Mekel, dan Farel Bramastya yang baru kali ini melenggang ke Senayan. Begitu juga dengan istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya yang lolos ke Senayan dari Partai Golkar. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta dalam rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara. Di mana jabatan tersebut dipilih dari anggota dengan usia tertua dan termuda. Yakni Guntur Sasono, 78 tahun dari fraksi Partai Demokrat yang bertindak sebagai ketua. Sementara wakilnya dari fraksi Partai Gerindra, Anissa Mahesa, 23 tahun. Usai memimpin rapat paripurna perdana, Anissa sempat menyampaikan gagasan yang ingin diperjuangkannya terkait kesempatan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya hingga saat ini banyak para pencari kerja yang harus mengeluarkan uang demi mendapat pekerjaan. Yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena tiap aku turun ke dapil, generasi muda seangkatan aku tuh pasti bilang, Teh Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lainnya. Kalau di Banten mau dapat kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan, kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu, ibarat kata kan gitu. Pada periode 2024-2029, 8 parpol kembali lolos menduduki Senayan, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Sementara untuk pertama kalinya, Partai Persatuan Pembangunan alias P3 tidak memiliki wakil di DPR. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, isak tangis hingga tak sadarkan diri mewarnai proses pemakaman Bribda Rio Risna Saputra, salah satu korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah.
Korban bersama satu rekannya yang juga tewas sebelumnya melakukan perjalanan dinas bersama Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Isak tangis orang tua dan keluarga terjadi saat peti jenazah Bribda Rio Risna Saputra dikeluarkan dari rumah duka di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan setelah tradisi berobosan atau penghormatan terakhir, ibu almarhum jatuh pingsan. Korban dimakamkan di desa setempat dengan upacara kedinasan Polri. Bribda Rio Risna, ajudan Kapolres Boyolali, tewas setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah saat bertugas mendampingi Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga. Selain Bribda Rio Risna, satu korban tewas lainnya, Bribda Fabrialian Dean Artono yang merupakan sopir dari Kapolres Boyolali. Kejadian tersebut juga membuat Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga terluka. Kecelakaan itu melibatkan Bapak Kapolres Boyolali dan berakibat 2 orang meninggal dunia, yakni driver dengan pendampingnya driver. Kejadian bermula saat Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga dalam perjalanan dinas bersama ajudan dan sopirnya. Tiba di lokasi kejadian, mobil yang dikemudikan Bribda Fabrialian Dean Artono menabrak belakang truk yang membawa tiang beton. Berhenti, saya turun, cek mobil ban sebelah kiri. Terus saya putar, cek ke sebelah kanan. Nah, ternyata ada jebol gitu loh, Pak. Ternyata ada mobil kesangkut di itunya. Ya. Kasus kecelakaan dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Boyolali dan Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Sidang proses pemilihan Ketua DPD RI 2024-2029 sempat diwarnai hujan interupsi. Sidang akhirnya menetapkan Sultan Bakhtiar Najamuddin sebagai Ketua DPD setelah memperoleh 95 suara. Setelah jalani pemungutan suara yang memanas akibat hujan interupsi, Sultan Bakhtiar Najamuddin akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Berdasarkan voting, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dengan perolehan 95 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara ini, Sultan ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yudhisthira Yewai Wakil Ketua 2, dan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua 3. Sidang Dewan yang mulia, masing calon paket TV. Pemirsa, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo menghadiri Adia Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Clarissa Tanusudibyo mendorong kaum perempuan untuk terus menunjukkan kiprahnya untuk masa depan perfilman dan hiburan di Indonesia. Hadir di perhelatan Idea Fest 2024, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo membagikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, khususnya perempuan, melalui series terbaru garapan Vision Plus berjudul Dendam. Series ini mengangkat perempuan yang menjadi pemeran utama dengan karakter berani, tangguh, memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan siap menghadapi tantangan. Berlokasi di Jakarta Convention Center, talk show dengan tema Empower Women, Empower Entertainment ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya setara, tetapi juga bisa memimpin dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Semoga series ini terus berjalan dengan panjang, supaya hidupnya panjang dan audiens terus tergiur untuk bisa nonton sampai the full season. Karena dunia yang kita ciptakan di dunia Dendam ini sangat luas dan sangat ekstensif, dan banyak opportunity untuk kita bisa eksplor di sana. Karakter Renata dalam series Dendam yang diperankan Cinta Laura Kiel merupakan sosok yang dapat menginspirasi khususnya perempuan. Karakter Renata ini yang aku perankan memiliki banyak kelebihan yang menjadi tantangan yang seru buat aku mainkan, karena dia harus pintar berstrategi, harus punya intelek yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Series Dendam karya Vision Plus ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberanian, kekuatan, serta solidaritas sesama perempuan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Nadifa Adne, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Idea Fest 2024 menghadirkan booth aksi larasi atau aksi selaras sinergi dalam pelaksanaan digitalisasi. Program ini untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam produk-produk unggulan di destinasi super prioritas tanah air. Kemenparekraf menghadirkan gerai aksi larasi atau aksi selaras sinergi dalam ajang Idea Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Aksi larasi merupakan program besutan Kemenparekraf yang memfasilitasi distribusi produk unggulan hasil kreativitas penduduk daerah yang telah melewati program inkubasi kreatif di destinasi super prioritas yang meliputi subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Menparekraf Sandiaga Uno berharap melalui program yang berfokus pada pendampingan untuk membantu masyarakat dalam penciptaan produk kreatif hingga tahap monetisasi untuk mengisi ruang dan kebutuhan destinasi super prioritas. Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan menampilkan dua program binaan kami, yaitu backup untuk para startup dan juga akselerasi untuk pendampingan inkubasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan di Idea. Menparekraf berharap pelaku ekraf tanah air mampu mendapatkan ruang seluas-luasnya dalam menyalurkan karya kreatif terbaiknya dan berkontribusi pada perekonomian dalam negeri. Dari Jakarta, Fakih Satrio Ainus melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ayus Pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia. Dan saya Reza Helmi. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.